Bertani memang membahagiakan, bertani memang menyenangkan. Mari rawat tanaman untuk kehidupan. Saat ini Anda tengah menyaksikan BNPB Channel. Bu Nini belajar bertani. Hai besti-bestiku, sobat channel Bu Nini Belajar Tani. Hari ini agenda saya menyirami tanaman. Panas jadi harus ditanami. Ada beberapa tanaman, ada durian. Ditanami apa disirami? Ditanami. Tak kasih tahu, karena ini musim panas, jadi kita pakainya sistemnya di drip. Kayak orang mau melahirkan. Di drip. Emang orang melahirkan dikasih gentong kayak gini? Mensiasati, karena ini lahannya kan jauh dari rumah, nggak bisa tiap hari ke sini. Jadi setelah kita siram, kita kasih stok air. Nanti bisa diatur tetesannya di sini. Halo besti-besti Bu Nini Belajar Bertani. Saat ini di daerah Bu Nini, yaitu di Banyuwangi, memang belum turun hujan. Jadi untuk menjaga kelembapan tanaman sekaligus menjaga akan kebutuhan air untuk tanaman, maka Bu Nini rutin melakukan penyiraman seminggu sekali untuk tanaman durian. Selain 1 minggu sekali, tanaman durian ini juga dipasangi gentong-gentong yang diisi air, yang tetesan airnya sudah diatur agar setiap hari tanaman tetap secara kontinu mendapatkan air. Kali ini Bu Nini juga dibantu oleh Kang Anwar. Beliau seorang praktisi pertanian yang berpengalaman dengan berbagai jenis budidaya. Dan beliau juga seorang formulator nutrisi atau pupuk tanaman. Kali ini Kang Anwar membantu melakukan pruning atau pemotongan cabang dengan tujuan membuang cabang-cabang air yang kurang produktif. Nanti Kang Anwar akan jelaskan apa tujuan pruning secara detail. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita sedang observasi ke lahan pekarangan sebenarnya. Jadi di pekarangan rumah yang masih terbengkalai dan mau dibenahi nih sama empunya. Dia pengen tanaman-tanaman yang di situ itu, yang sudah ada di situ itu diperbaiki, didandani supaya produktif kembali. Nah, sebenarnya ada beberapa tanaman, ada jambu, ada durian, ada apokat dan lain sebagainya. Tapi kita fokus ke tanaman durian. Nah, tanaman durian ini menurut cerita si empunya wis gak kopen, gak tahu tendangi, gak tahu diopen, dikasih makan kadang-kadang, dikasih air pun juga kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Nah, maka ini per hari ini kita mau lakukan tindakan maintenance kayaknya. Itu bahasanya orang kulon gunung begitu. Nek bahasanya kene yo mau dirempesi. Nah,
dipreteli, atau bahasa keren umumnya dipruning. Nah, kenapa harus dipruning? Tujuannya karena di pekarangan itu tanamannya kan banyak. Ada yang kemudian tanamannya ternaungi sehingga sinar matahari pagi itu masih terhalang, sehingga fotosintesisnya juga nggak maksimal. Maka perlu dilakukan yang namanya pruning dengan tujuannya memaksimalkan fotosintesis, memaksimalkan pertumbuhan batang dan daun. Maka pruning ini adalah membuang cabang-cabang yang tidak produktif, yang diperkirakan nantinya tidak menghasilkan buah karena pertama batangnya kecil, yang kedua justru kalau ini dibiarkan menaungi cabang utama sehingga cabang utama pertumbuhannya justru terhambat. Makanya cabang-cabang kecil ini dibuang. Kemudian cabang-cabang yang menaungi supaya tidak tumpang tindih itu harus dibuang juga. Tujuannya agar sirkulasi udara semakin lancar dan sinar matahari bisa menembus ke daun yang paling bawah sehingga fotosintesis bisa maksimal, yang efeknya nanti batangnya menjadi cepat besar, kemudian daunnya menjadi lebar, kemudian yang jelas ya fotosintesis menjadi lebih maksimal lagi. Nah, pada kegiatan pruning ini mestinya memang dari sedini mungkin dilakukan supaya ini pertumbuhannya lebih maksimal lagi. Nanti begitu tumbuh tunas-tunas baru yang tidak pada tempatnya mending dibuang. Kita hanya memaksimalkan cabang-cabang utama yang memang sejak awal sudah keluar dan batangnya sudah membesar. Cabang itu kan terdiri dari beberapa, kalau diklasifikasikan ada berenang. Ada dari batang utama itu muncul cabang pertama atau disebut cabang sekunder. Kemudian ada cabang dari cabang sekunder ada cabang tersier. Nah, yang paling memungkinkan dan yang paling produktif untuk kita pertahankan adalah cabang sekunder yang kuat, yang kokoh. Ini harus kita pertahankan. Maka tunas-tunas yang yang muncul dan itu justru mengganggu kegiatan fotosintesis atau bahkan menaungi daun yang sudah lebar, mending kita buang semua. Jadi di sini pentingnya memahami karakteristik tanaman. Nah, setelah itu kegiatan selanjutnya adalah pemupukan. Nah, ketika dilakukan pemupukan supaya nutrisi maksimal, ini sudah nutrisi ini akan terdistribusi ke tempat-tempat yang benar, ini ke cabang utamanya, ke tajuk-tajuk daunnya yang memang benar-benar produktif, bisa melakukan fotosintesis dengan maksimal. Nah, ini menjadi kegiatan yang sangat penting, wajib. Jadi bukan karena, kadang bagus dan tidaknya tanaman itu bukan karena pupuknya apa atau obatnya apa, tidak. Hal-hal yang sifatnya teknis seperti ini penting sekali. Maintenance itu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan supaya tanaman ini nyaman, pertumbuhannya juga akan maksimal karena merasa diperlakukan. Dan perlu diingat ini secara hakikat, hakikat barang. Tapi ini penting karena tanaman itu adalah makhluk hidup, sama dengan kita makhluk hidup. Makhluk yang diciptakan Tuhan untuk menjadi bermanfaat di muka bumi. Maka datanglah ke lahan-lahan pertanian dengan bahagia, dengan senyum. Seperti ya senyumnya Mbah Karjo itu cukup memberikan kegembiraan bagi makhluk hidup yang lain. Karena ketika kita datang dengan kegembiraan, tanaman akan menyambut juga dengan kegembiraan pula. Maka ini akan ada simbiosis. Ada simbiosis. Mungkin tidak logis, tapi secara hakikat ini sangat logis. Karena sinergitas antara makhluk sesama makhluk di semesta ini itu akan menguatkan bumi ini. Kenapa? Kita merasa, oh iya, tanaman ini kadang kita harapkan hasilnya nanti kelak. Nah, kalau kita berharap akan hasil dari tanaman ini kemudian kita tidak melakukan apa-apa, kemudian kita tidak merawatnya, hanya ngasih makan, tidak cukup hanya dikasih makan, tapi dirawat itu juga cukup. Ketika dirawat juga secara fisik dilihat juga lebih cantik, lebih asik, lebih menyenangkan daripada kelihatan rimbun,
tapi rimbun hanya bunga-bunganya saja. Dan ini banyak kasus terjadi pada tanaman-tanaman buah-buahan yang ditanam di pekarangan. Artinya bukan tanaman yang di prospek untuk kegiatan industri, bukan. Tapi hanya semata-mata istilah orang Jawa nggih duwen-duwen. Nah, bagaimana kegiatan sing tadinya hanya nggih duwen-duwen ini betul-betul produktif. Betul-betul menghasilkan buah yang sesuai kita harapkan gitu. Makanya perlu tindakan dan kegiatan-kegiatan yang terjadwal. Pemupukannya dijadwal, kegiatan perawatan atau pruningnya ini terus dijaga. Begitu muncul kembali setelah dipruning mungkin sebulan 2 bulan kemudian muncul lagi cabang-cabang yang tumbuh dari batang utama, itu mending dibuang. Yang kita pertahankan adalah cabang-cabang awal, cabang-cabang utama, jadi cabang sekunder sama tersier yang muncul di awal-awal pertumbuhan di tahun-tahun pertama, sehingga harapannya nanti di tahun ketiga keempat sudah mulai belajar berbunga. Tuh. Kemudian ada yang perlu kita yang perlu kita koreksi. Kebanyakan masyarakat ketika menanam buah-buahan hasil okulasi yang beli di tempat-tempat penjual atau biasa di kampung-kampung itu ada yang ider tanaman, itu seringkali hanya melubangi tanaman kemudian ditanam begitu saja sehingga banyak yang gagal, penyiramannya yang kurang atau apa tidak. Maka tanaman itu butuh beradaptasi, yang perlu itu dipahami juga butuh adaptasi. Maka kalau bikin lubang tanam yang gede supaya nanti pertumbuhan juga maksimal, cabang-cabang yang dihasilkan di awal-awal pertumbuhan juga lebih maksimal, sehingga kegiatan pruningnya lebih simpel nantinya. Tapi kalau asal tanam ya banyak yang gagal juga, terutama di tanaman-tanaman buah-buahan yang usianya tahunan, durian, kemudian apokat, kemudian mangga, itu banyak yang gagal nanam di pekarangan. Padahal potensinya kalau pekarangan itu tanahnya masih sehat banget, tanahnya masih kayak tanah hutan, humusnya masih banyak karena tidak banyak kontaminan oleh pestisida, sehingga kesuburannya sangat luar biasa masih. Itulah teman dan sahabat, juga besti Bu Nini, penjelasan dari Kang Anwar tentang pentingnya merawat dan menjaga tanaman dengan berbagai macam perlakuan. Salah satunya adalah pruning yang dilakukan Kang Anwar pada tanaman durian Bu Nini. Nah, semoga menghibur dan ada manfaatnya. Sampai di sini dulu tayangan kali ini. Jangan lupa untuk terus support Bu Nini, kasih masukan lewat kolom komentar agar Bu Nini terus semangat belajar bertani. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Fendi Kawentar. Bertani memang membahagiakan, bertani memang menyenangkan. Mari rawat tanaman untuk kehidupan. Saat ini Anda tengah menyaksikan BNPB Channel. Bu Nini belajar bertani.